Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Ibnu Fajar 75 Channel. Untuk kali ini saya akan membahas tentang nilai mutlak linier satu variabel untuk materi matematika wajib kelas 10. Di sini ada materi menggambar grafik dari nilai mutlak, ya, kemudian persamaan nilai mutlak serta pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam kesempatan ini juga saya lengkapi dengan penyelesaian soal dengan cara biasa maupun menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, menggambar grafik nilai mutlak. Di sini ada salah satu contoh permasalahan. Gambarlah grafik nilai mutlak dari persamaan Y sama dengan harga mutlak dari X min 2. Nah, untuk menyelesaikan atau menggambar grafik ini, kita membutuhkan beberapa langkah-langkah penyelesaian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama atau langkah pertama, kita diminta untuk membuat tabel untuk menunjukkan pasangan titik yang mewakili Y sama dengan harga mutlak dari X min 2. Jadi kita buat tabel terlebih dahulu. Caranya kita buat tabel untuk nilai X dan nilai Y, ya. Kemudian nilai X dan Y-nya, ya, kita sesuaikan dengan persamaan dari nilai mutlak yang ada. Nah, kita misalkan nilai X kita mulai dari minus 2 sampai dengan nilai 7 di sini, ya. Jadi saya buat min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian kita masukkan nilai Y yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak yang ada di soal tadi. Maksudnya begini, kalau X kita masukkan minus 2, maka kita masukkan di sini min 2, min 2. Artinya harga mutlak dari min 4. Karena harga mutlak dari min 4, maka nilainya adalah min 4. Sehingga pasangannya adalah min 2,4. Kemudian kalau diganti X dengan min 1, maka kita masukkan di sini min 1, min 2. Hasilnya adalah harga mutlak dari min 3. Maka nilainya adalah 3, ya. Sehingga pasangannya adalah min 1,3. Begitu seterusnya sampai dengan kita misalkan nilai X adalah 7. Ya, kalau nilai X kita masukkan 7, di sini 7 dikurang 2, ya, 7 dikurang 2 itu adalah 5. Ya, harga mutlak dari 5 tetap nilainya 5. Sehingga pasangannya adalah 7,5. Ya, kita buat tabel seperti ini untuk mendapatkan pasangan-pasangan dari nilai X dan Y sesuai dengan persamaan dari nilai mutlak yang ada di dalam soal. Yang berikutnya kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu dengan cara meletakkan titik-titik yang sudah kita peroleh pada tabel di atas. Ya, di atas maksudnya dalam soal tadi dalam sistem koordinat kartesius, ya. Jadi kita siapkan koordinat kartesius, ada sumbu Y, ada sumbu X, ya. Kemudian kita masukkan tadi pasangan nilai X dan Y ke dalam bidang kartesius ini. Ya, tadi pasangan yang pertama min 2,4, min 1,3, 0,2, dan seterusnya sampai dengan pasangan dari 7,5, ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan pasangannya, di sini sudah terlihat pola sebenarnya, ya, sudah terlihat pola dari persamaan fungsi atau persamaan dari nilai mutlak yang akan kita cari grafiknya. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu kita menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi dengan yang berhubungan antara titik yang satu dengan titik yang lain, ya. Kita lihat seperti gambar ini. Jadi kita hubungkan titik-titik ini dari min 2,4 ke min 1,3 ke
0,2 dan seterusnya, kemudian sampai dengan titik 7,5. Nah, gambar inilah merupakan penyelesaian atau grafik yang dikehendaki dari nilai mutlak persamaan Y sama dengan harga mutlak dari X min 2 ya. Jadi tidak begitu sulit kita di dalam menggambar grafik dari nilai mutlak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Misalnya ada permasalahan, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X min 3. Kita lihat penyelesaiannya. Mula-mula kita tuliskan nilai mutlak dari 2X min 1 sama dengan X plus 3 ya. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini, langkah pertama adalah kita kuadratkan ya, kita kuadratkan fungsi ini namun diakarkan ya. Jadi dikuadratkan namun diakar. Kenapa diakar? Karena kalau tidak diakar nanti nilainya tidak sama dengan yang ada di soal ya. Kemudian kedua akar ini bisa saling dihilangkan ya, antara ruas kiri dan ruas kanan, maka hasilnya menjadi 2X min 1 kuadrat sama dengan X plus 3 kuadrat. Nah, langkah berikutnya kita kuadratkan seperti mengkuadratkan persamaan kuadrat seperti biasanya, yaitu X kuadrat min 1 kuadrat menjadi 4X kuadrat min 4X plus 1, kemudian yang X plus 3 kuadrat menjadi X kuadrat plus 6X plus 9 ya. Kemudian yang senilai bisa kita operasikan. Di sini 4X kuadrat dikurang X kuadrat menjadi 3X kuadrat, min 4X dikurang 6X menjadi min 10X, plus 1 dikurang 9 menjadi min 8, kemudian sama dengan 0. Nah, yang berikutnya ini bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan, maka nilainya adalah 3X plus 2 dikalikan X min 4 sama dengan 0, sehingga nilai X yang kita cari itu adalah min 2/3 atau X sama dengan 4 ya. Jadi bisa X nya itu adalah min 2/3, bisa juga X nya adalah 4. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak dari X plus 3 itu adalah min 2/3,4 ya. Ini untuk persamaan nilai mutlak. Nah, yang berikutnya untuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kita lihat soalnya seperti ini ya. Selesaikanlah pertidaksamaan dari nilai mutlak 2X plus 1 lebih besar daripada harga mutlak dari X min 3 ya. Kita lihat penyelesaian di sini. Kita masukkan dulu soalnya ya. Harga mutlak dari 2X plus 1 lebih besar daripada harga mutlak dari X min 3. Kemudian sama seperti tadi, kita kuadratkan namun diakarkan ya dengan tanda pertidaksamaan tadi ya. Jadi kemudian ini yang berikutnya juga sama, kita hilangkan tanda akar tadi menjadi 2X plus 1 kuadrat lebih besar daripada X min 3 kuadrat. Kemudian selanjutnya juga kita kuadratkan ya menjadi 4X kuadrat plus 4X plus 1 lebih besar daripada X kuadrat min 6X plus 9. Nah, karena di sini tandanya lebih besar, untuk sementara kita ubah dalam bentuk persamaan ya, sehingga nilai-nilai yang sama besar, artinya yang punya pangkat yang sama, ini nanti masih bisa dioperasikan terlebih dahulu ya. Kita buat tanda
lebih besarnya ini kita ubah sementara ke dalam tanda sama dengan, ya. Kemudian kita selesaikan. 4x kuadrat dikurang x kuadrat menjadi 3x kuadrat. 4x ditambah 6x menjadi plus 10x, dan 1 dikurang 9 sama dengan min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ya, menjadi 3x min 2 kali x plus 4, maka nilai x nya adalah 2/3 atau x sama dengan min 4. Nah, karena ini kita peroleh dari persamaan, maka nanti harus kita kembalikan ke pertidaksamaan, ya. Caranya adalah mula-mula kita buat garis bilangan, ya, kemudian kita uji ke dalam pertidaksamaan yang ada di dalam soal, ya. Misalnya kita uji dengan x sama dengan 0, ya, kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan di dalam soal ini dengan mengganti nilai x 0, ya. Jadi menjadi 2 kali 0 plus 1 lebih besar daripada 0 min 3, ya, harga mutlaknya. Sehingga ini adalah 1, harga mutlak dari 1 itu lebih besar daripada harga mutlak dari min 3. Harga mutlak dari 1 itu adalah 1, dan harga mutlak dari min 3 adalah 3. Sehingga 1 lebih besar daripada 3 itu adalah pernyataan yang salah. Artinya kalau x nanti nilainya 0, ini tidak terpenuhi, ya. Sebaliknya, kalau x kita ganti dengan min 5, ya, kita ganti dengan min 5, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya tadi, yang menjadi 2 kali min 5 ditambah 1, kemudian lebih besar daripada min 5 dikurang 3, ya. Harga mutlak dari min 9 itu lebih besar daripada harga mutlak dari 8. Harga mutlak dari min 9 itu adalah 9, dan harga mutlak dari min 8 adalah 8. Artinya 9 itu lebih besar daripada 8. Nah, ini adalah pernyataan yang benar, artinya ini terpenuhi, ya. Begitu juga kalau kita misalkan dengan x misalnya 1, ya, kita masukkan dengan cara yang sama tadi, maka hasilnya harga mutlak dari 3 itu lebih besar daripada harga mutlak dari min 2. Artinya adalah 3 itu lebih besar daripada 2. Ini juga terpenuhi, ya, atau merupakan pernyataan yang benar. Sehingga garis bilangan yang kita buat ini bagian yang terpenuhi, ya, artinya di bawah min 4, ya, atau lebih kecil dari min 4 kita buat tanda positif. Dan juga harga yang di atas 2/3 ini juga bernilai positif, karena kita tadi misalkan min 5 dan kita misalkan 1, ya, semuanya positif. Sedangkan pada saat kita misalkan 0, angkanya di sini kira-kira 0, ternyata tidak terpenuhi, ya, atau kita buat tandanya negatif. Sehingga bisa kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu adalah x, di mana x itu lebih kecil daripada min 4, ya. X lebih kecil daripada min 4, atau x itu lebih besar daripada 2/3. Ya, seperti itu untuk menyelesaikan grafik persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak, ya, dengan cara biasa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana mencari nilai-nilai ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan atau grafik atau persamaan dari nilai mutlak, ya, dengan menggunakan GeoGebra. Nah, ini adalah area kerja dari GeoGebra, ya, secara umum, ya. Jadi di sini adalah area grafik, di sini algebranya, ya, kemudian ada nanti tampilan yang lain, ya. Kemudian yang berikutnya untuk menggambarkan grafik dari fungsi atau persamaan nilai mutlak, ya. Jadi yang pertama kita masukkan di input sini, ini adalah persamaannya, ya, dari nilai mutlak, ya. Nah, nilai mutlak itu adalah absolut dari nilai mutlaknya. Misalnya nilai mutlak dari pernyataan yang tadi adalah x
min 2 ya. Jadi ABS dari nilai mutlaknya ya. Artinya ini adalah nilai mutlak dari X min 2. Kemudian langsung kita enterkan saja. Nah, maka di sini akan tergambar grafiknya ya, grafiknya dari nilai mutlak X min 2 ya, langsung tergambar seperti itu. Nah, persamaan nilai mutlak yang akan kita cari adalah tadi nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan nilai mutlak dari x min 3. Namun di dalam GeoGebra kita tidak bisa memasukkan nilai mutlak untuk masing-masing, tapi kita gunakan persamaan kuadratnya, yaitu persamaan kuadrat dari 2x min 1 ya, kita kuadratkan. Kuadrat itu adalah topi seperti ini, sama dengan kuadrat dari x plus 3 ya. Nah, maka di sini kita peroleh dua buah garis ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, ini adalah merupakan penyelesaian dari persamaan dari nilai mutlak yang ada. Nah, kalau mau kita cari di titik mana sebenarnya garis ini adalah penyelesaiannya. Jadi kita klik kanan ya, kita klik kanan. Kemudian kita pilih objek properties, kemudian kita tuliskan show label ya, kemudian kita buat nama dan value, maka kita dapatkan persamaannya ya, persamaan dari garis tadi. Nah, kemudian kalau mau kita cari berapa titiknya, kita klik di sini ya, intersect to object, kemudian kita klik titik yang ini, maaf, kita klik garis yang ini dengan sumbu X-nya ya. Nah, maka kita peroleh bahwa titik A itu adalah min 0,67 ya, atau tadi adalah min 2/3, dan titik B yang ini adalah 4,0, artinya X-nya adalah 4 ya. Jadi X-nya bisa min 0,67 ataupun X-nya 4. Nah, ini untuk mencari penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Selanjutnya untuk menentukan pertidaksamaan dari nilai mutlak ya, pada prinsipnya juga masih sama ya. Kita masukkan juga kuadrat dari nilai mutlaknya ya, kemudian tandanya hanya kita ganti tanda tidak sama dengannya. Jadi kita masukkan di input sini 2x plus 1 ya, 2x plus 1 kuadrat ini lebih besar daripada x min 3 kuadrat ya, x min 3 kuadrat, x min 3 kuadrat. Nah, kemudian di mana daerahnya? Maka kalau kita enter di sini, maka akan diperoleh daerahnya tersebut ya. Jadi di titik ini ya, tadi adalah 2/3 ya, di titik A sini. Kemudian di titik satunya kita lihat di sini adalah min 4 ya. Jadi di sini adalah min 4, yang sini adalah 2/3 ya. Demikian untuk mencari nilai-nilai dari grafik maupun persamaan dan pertidaksamaan dari nilai mutlak menggunakan aplikasi GeoGebra. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.